我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrijal Putra Pratama dengan NIM 1761201145, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Untuk kali ini saya akan menerangkan buku yang saya pegang ini dengan judul Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan yang dikarang oleh Bapak Dr. Hamdani, SE, MM, MAK. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di buku ini tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Di buku ini judul tersebut ada di bab 11. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya akan menerangkan apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari hasil proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen ataupun pihak luar yang berkepentingan ataupun yang bersangkutan. Laporan keuangan atau yang disebut juga financial statement terdiri dari laporan laba rugi, yaitu income statement. Laporan neraca atau yang disebut juga balance sheet. Laporan saldo laba yang disebut juga statement of returned earning. Laporan arus kas yang disebut statement of cash flow. Dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut ada 5 bagian, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Yang disebut laporan memuat informasi mengenai pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya atau expense perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, laporan neraca yang disebut juga balance sheet. Laporan neraca membuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset utang dan modal sendiri atau owner equity perusahaan pada saat tertentu. Yang keempat, laporan saldo laba yaitu memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagi menjadi dividen atau laba yang akan ditahan selama periode tertentu. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, kedua analis kredit, dan ketiga analis sekuritas. Alat-alat ukur melalui rasio keuangan, maka seorang manajer dapat mengambil keputusan mengenai keuangan tersebut yang diperuntukkan untuk masa yang akan datang. Ada beberapa cara untuk menganalisis rasio keuangan. Cara pertama adalah analisis horizontal. Analisis horizontal yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, analisis vertikal. Membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lainnya yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Yang ketiga, kombinasi dari analis horizontal dan vertikal, yaitu dapat menggabungkan atau mengkombinasi dari kedua analisis horizontal dan analisis vertikal. Pertama, rasio likuiditas adalah rasio menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar terhadap
utang lancar. Rasio ini juga disebut dengan rasio modal kerja lancar yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Rasio-rasio tersebut termasuk dalam liquidity ratio. Yang pertama, current ratio adalah rasio menunjukkan sejauh mana kewajiban-kewajiban jangka pendek dari para kreditor dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu yang sangat dekat. Yang kedua, yang disebut juga quick ratio atau acid test ratio, adalah rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Yang ketiga, inventory to net working capital adalah rasio mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dan utang lancar, biasanya dinyatakan dalam bentuk desimal. Yang keempat, cash ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar uang kas dan setara kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya. Untuk rasio solvabilitas atau yang disebut juga leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Adapun keuntungan mengetahui leverage ratio ada 3 macam, yaitu dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Rasio-rasio yang termasuk dalam leverage ratio adalah sebagai berikut. Yang di sini rasio-rasio leverage ratio ada 4. Pertama, debt to asset ratio atau yang disebut juga debt ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Yang kedua adalah debt to equity ratio, yang disebut juga digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Yang ketiga, long term debt to equity ratio atau yang disebut rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang tersedia oleh perusahaan. Yang tersedia dalam perusahaan ini adalah dinyatakan atau yang tercatat dalam presentasi perusahaan tersebut. Untuk yang keempat, current liabilities to debt worth adalah rasio antara utang lancar dan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kali dari modal kita sendiri. Untuk rasio ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau justru kurang efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Di rasio aktivitas ini ada ada 4 cara juga, yaitu perputaran piutang atau receivable turnover, atau rasio digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang tersebut dalam satu periode. Yang kedua, perputaran persediaan atau disebut juga inventory turnover, ada rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Rasio ini menunjukkan seberapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam 1 tahun. Oke. Yang ketiga, working capital
turnover. Ini adalah untuk rasio untuk menghitung I got supplies. dapat digunakan rumus N W C turnover sama dengan net sales dibagi working capital. Yang ketiga, fixed asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa aktif perusahaan menggunakan aset pabrik serta peralatannya. Oke, aset turnover rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk melakukan penjualan dan pendapatan laba. Yang keempat ini, rasio profitabilitas, yaitu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Di sini rasio profitabilitas terdiri dari 3. Pertama, net profit margin atau yang disebut juga net profit margin on sales. Rasio untuk mengukur laba atas setiap rupiah penjualan. Yang kedua, return of investment merupakan rasio menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Yang ketiga, return of equity atau rentabilitas modal sendiri. Rasio yang digunakan ini untuk mengukur laba bersih dan sesudah pajak dengan modal sendiri. Untuk rasio ini saya rangkum yang berisi rangkumannya. Rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan melalui data rasio keuangan. Manajer dapat memprediksikan kemajuan dan perkembangan perusahaan di mana sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam analis laporan keuangan diantaranya itu: pertama, analis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi diantaranya horizontal dan vertikal. Adapun rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisa laporan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Oke, demikian penjelasan saya untuk bab 11 yang berjudul pengambilan keputusan dan analisis rasio. You're gonna wanna be my best friend, baby.